Assalamualaikum, selamat datang di Digipedia Center yang akan juga dijadikan tempat tinggal dan salon kutek, salon art istri ya. Jadi ini sebenarnya tempat tinggal, kita pingin punya pemasukan dari rumah. Jadi kita ada ruang freelance kerja gitu ya. Nah, sebagai konteks ini saya akan foto ya. Ini akan saya screenshot luas dari ininya ya, itu 357 meter luas dari tanahnya. Dikali L, ininya 16, 16 terus kursinya 22. 22 Ya. 22. Nah, oke. Jadi udah clear ya. Kemudian untuk bangunannya berapa kali berapa? Yang Bangunannya lantai 1 5 kali 6. 5 kali Tapi 6. karena bentuknya Z, terus atasnya itu 5 kali Wes. 7 kalau nggak salah. Oke. Nah, 5 kali 6 sama 5 kali 7. Nah, jadi kalau kita lihat dari luar tampak seperti ini ya. Jadi tampak seperti Z bangunannya. Jadi ada seakan-akan lantai atas. Sebenarnya tujuannya lantai atas kita itu sebenarnya agar mobil ini ada carportnya. Daripada kita buat garasi kan. Nah, jadi yang bagian belakang yang sini ya, yang di bawah itu untuk yang kita namai sebagai private space atau tempat tinggal. Yang di atas ini ya, yang di atas ini itu working space atau tempat kerja. Oke, jadi ini mirip-mirip seperti ruko ya. Bedanya kalau ruko kan kadang-kadang tempat tinggalnya di atas. Nah, jadi mari kita mulai dari luar dulu. Nah, luar dulu ini nanti harapannya bisa ditempati 2 mobil. Kemudian ada tangga, tapi tangganya kita nggak bisa buat ya karena nggak bisa custom. Tangganya tuh dibuat serapi mungkin. Bahkan di bawah tangga itu rencananya mau kami buat toilet untuk tamu ya. Karena kita nggak punya space banyak untuk toilet. Jadi mau ditaruh di bawahnya tangga. Pastikan tangga ini tertutupi oleh balkon atau ruang space atasnya ini biar nggak kena hujan dan licin. Jadi kita cuma punya satu akses tangga untuk ke atas. Kenapa cuma satu tangga? Karena kita berasumsi di ruang ruang pribadi ini itu kalau mau dikasih tangga lagi itu agak gimana ya, udah nggak muat lagi gitu, makanya ditaruh di luar. Nah, mari kita masuk ke dalam lantai atas ya, kita akan membahas lantai atas. Oke, sekat pertama adalah ruang kerja ya, ruang kerja. Jadi ini menggunakan kalau istilahnya ini line water, tail water atau tali air istilahnya ya. Kalau nggak salah bahannya itu PVC atau seperti itulah pokoknya. Terus atas juga termasuk, tetapi kalau bahannya terlalu mahal kita bisa ubah karena atas ini jarang dilihat. Yang kita lihat kan sebenarnya lightingnya. Kita pingin lighting itu yang pakai LED, yang bunder-bunder gitu, yang banyak digunakan oleh lampu-lampu rumah minimalis modern. Jadi ada bunder-bunder gitu, ya lampu-lampu LED. Nah, jadi di sini ada layar dan sebenarnya mau kita bisa tempati 10 orang ya, tetapi karena ruangnya terlalu kecil, maka bisa muatnya seperti ini aja. Di depan ini ada kayak semacam kaca gitu ya. Ada semacam kaca yang bisa melihat keluar, tapi kita masih ragu. Kalau misalnya ini panas, kita kayaknya nggak akan perlu kaca ya. Karena kita pinginnya itu ya ini nggak panas. Kita pingin mengusung konsep open air ya, seperti rumah-rumah Bali open air yang mengurangi kebutuhan AC. Sebenarnya AC ini buat formalitas ya, sebenarnya kita nggak membutuhkannya gitu. Karena kita pingin open air, ventilasi harus diperbanyak dan menggunakan bahan-bahan natural, misalnya bambu atau apa, perbanyak aksen kayu atau apa gitu ya. Oke, kita beralih ke sekat kedua. Sekat kedua ini digunakan untuk semacam ruang tamu kantor atau mungkin lobby ya. Kita buat sedemikian rupa. Sofanya ini mungkin bisa diperkecil lagi menurut saya. Dan
ini diperkecil biar ini apa namanya, biar apa itu namanya, ini apa nih namanya, Apa sih namanya, resepsionis? biar kok ada resepsionisnya ini nggak terlalu lebar gitu, karena saya melihatnya terlalu lebar sih. Terus di belakang resepsionis ada pintu menuju ke ini toilet ya, toilet. Nah sebenarnya toiletnya kita pinginnya itu di bawahnya tangga sekalian aja daripada sempit kayak gini gitu. Karena daripada toilet ditaruh sini, mending digunakan untuk keperluan ini, keperluan toko ya, atau bahkan balkon. Saya setuju ada balkon, mungkin buat ngerokok atau apa, atau dibuat jadi toko untuk diperlebar gitu ya. Jadi balkonnya mungkin yang di sini itu nanti dikasih semacam pohon, atau seakan-akan ada ilusi pohon di atas lantai 2 gitu. Itu kami sangat akan menghargainya kalau bisa. Nah terus yang sekat ketiga itu nanti ada toko ya. Toko, bukan toko sih sebenarnya, itu lebih ke kayak ruang meeting atau ruang podcast yang dijadikan salon nail artnya istri ya. Saya nggak tahu apakah istri itu akan cukup ya untuk nail art dan akan di-upgrade menjadi salon kecantikan ya. Apakah akan mengorbankan balkon atau kamar mandi di sebelahnya, kamar mandi tamu. Cukup apa nggak menurutmu segini? Tergantung perkembangannya sih. Kalau aku suatu saat ya kayaknya kalau nggak cukup nyewa ruko gitu aja, kayak masih kecil-kecilan gitu loh sambil ngumpulin modal. Ya kurang lebih seperti itu guys. Jadi ini akan jadi ruang podcast, ruang meeting tertutup ya, yang membahas hal privasi, kemudian akan menjadi tempat salonnya istri. Nah makanya kami buat ada aksen-aksen batu alami atau mungkin keramik atau apa di dindingnya gitu, biar terkesan seperti salon tetapi juga seperti ruang meeting. Nah kami ingin arsitek kami ini benar-benar kreatif ya, biar ada fusion gitu. Kemudian di sini ada lemari yang harapannya bisa diintegrasikan ke dinding, biar kita nggak butuh lemari. Lemari ini kan karena banyak banyak kebutuhan istri ya, kayak misalnya alat-alat untuk nail art. Daripada lemari sih kami sebenarnya pengennya sih ya ada di bawah, di lemarinya ditaruh di dinding atau diintegrasikan sekalian di dindingnya, atau bahkan di bawah meja gitu. Mejanya tapi dibuat sedemikian rupa biar bagus. Nah, jadi seperti itu untuk lantai kedua. Kita berpindah ke lantai pertama. Lantai pertama ini tentunya di sini ada semacam ini ya, pintu. Pintunya dibuat seformal dan sekeren modern mungkin. Di sini mungkin ada batu alam ya. Kemudian saat masuk itu nanti langsung menuju ke dapur ya. Ada dapur. Oke, kita masuk ke dapur dulu. Ya, di dapur ini agak sempit. Oke, mari kita lihat. Nah di dapur nanti ada meja yang digantung di ini ya, di dinding, langsung melihat ke luar. Ada kaca jendela. Ventilasi pastikan sangat-sangat penting, ventilasi itu harus dingin, tanpa adanya AC, tanpa adanya kipas bahkan. Kita ingin rumah yang benar-benar dingin. Kemudian untuk dapur ya seperti ini kurang lebih. Kita sebenarnya ingin seakan-akan dapur ini sudah terintegrasi gitu, seakan-akan kompornya tuh sudah menyatu dengan marmer atau bahan keramik yang akan dipasang di dapurnya ya. Oke, seperti itu. Oke, kita akan move ke ini, kan ini dapur ya, langsung ke dapur, arah masuk langsung ke dapur. Kita akan masuk ke ini, kamar mandi dulu aja ya. Nah kamu request yang katanya hadap taman gitu gimana? Iya, kita requestnya agar kamar mandi ini menghadap taman, karena ini pusat mencari ide sebenarnya. Jadi tapi pintu kan di sini. ya arsitek yang bisa mendesain nanti. Pokoknya saya itu sebenarnya pengennya nggak pengen toilet duduk ya, tetapi istri pengen toilet duduk. Gimana caranya biar toilet duduk dan toilet ini jongkok ini bisa digabung ya, entah dibuat sedemikian rupa mungkin, yang mana ini nanti ada transparansi nanti, entah berupa kaca, entah berupa pintu kedua gitu,
yang mana saya bisa melihat taman sambil mencari ide sambil jongkok ya. Nah ini nggak bisa dibuat 3D nih ya. Bisa. Ini loh, mas kasih loh. Ini 3D. Ya kurang lebih seperti ini, tapi ini bisa diubah lagi ya. Bisa diubah lagi, oke. Nah kamar tidur utama ini ruang paling penting ya, karena ini kegiatan kami mayoritas kayaknya akan ada di kamar ya. Kamar. Nah, jadi di kamar ini luasnya seperti ini, langsung menghadap ke taman. Nanti ada kayak semacam sliding door kaca yang juga ada ininya, selambunya ya. Pastikan yang paling penting ya, pastikan di bagian ini sebentar, saya akan gini. Pastikan di bagian ini itu ada kayak semacam roof. Kenapa ada roof? Biar hujan itu nggak langsung masuk ke dalam ruangan gitu. Karena nanti kan ini dibuat transparan, mungkin ini juga dibuat transparan nanti. Nah kalau hujan masuk nanti bahaya kan. Ini harus dibuat roof. Kalau perlu ini dibuat kayak semacam ada paving atau ada batu alam untuk pijakan kaki bebas. Yang penting tidak menambah budget terlalu berlebihan. Nah kita akan masuk ke dalam desainnya lagi. Nah ini untuk kamar tidur kita akan 3D kan ya. Pakai kaki loh ini loh. Oke, nah ini bisa dibuka sebenarnya tadi. Ini bisa, pastikan ini sangat-sangat dingin guys, karena ini penting banget untuk dingin, sangat wajib untuk dingin. Nah kemudian ini kamarnya ya, ada ruang kosmetik juga, ruang make up. Kemudian kami inginnya itu lemari ini bisa diintegrasikan atau digabungkan ke ini tembok. Dibuat sedemikian rupa biar tidak terlalu banyak memakan space. Kami pengennya seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Pokoknya wajib dingin guys. Setelah itu kita akan masuk ke dalam sekat ketiga ya. Sekat ketiga ini sekat untuk pengeringan baju sekaligus. Nah ini yang paling penting. Jadi istri itu request agar atap dari pengeringannya ini bisa dibuka pakai remote maupun pakai tali. Nah ini pengeringan baju sekaligus mesin cuci. Ya kami sebenarnya pingin di belakang mesin cuci ini langsung tembus ke taman sih, tapi kayaknya nggak memungkinkan kecuali arsitek bisa merekomendasikan caranya ya. Nah jadi ini ada batu-batu kerikil, nanti tempatnya kucing juga di sini, atau bahkan mungkin di luar ya, di taman aja mungkin ya. Oke. Kurang lebih seperti itu guys. Perbanyak sliding door agar tidak memakan tempat, karena pintu itu memakan tempat kan. Perbanyak sliding door aja. Berarti ini sudah keseluruhan ya. Udah. Oke, itu keseluruhan spesifikasi dari kebutuhan kami. Thank you dan semoga kita bisa kerjasama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.